Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022 31055. Kemudian ada rekan saya. Oke, nama saya Muhammad Adi Febriansyah dengan NIM 2022-31109. Saya Clarence Swetiva Pereira dengan NIM 2022-31010. Oke, kami akan pada hari ini akan mempresentasikan tugas mikroprosesor kelas C, yaitu mengenai pengenalan mikroprosesor. Oke, pengenalan mikroprosesor. Nah, apa itu mikroprosesor? Mikroprosesor adalah komponen utama dalam komputer atau perangkat elektronik yang berfungsi sebagai otak sistem. Jadi, dengan kata lain, mikroprosesor itu adalah bisa kita gambarkan sebagai otak dari komputer ataupun sistem yang berbentuk chip. Oke, selanjutnya mengenai bagian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian dari mikroprosesor terdapat 3 unit inti, yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada Control Unit, dan yang terakhir ada Register Memory Unit. ALU ini sebuah bagian utama dari unit pemrosesan pusat atau CPU. Biasanya dia melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika AND, OR, NOT, dan XOR. Kemudian lalu adalah salah satu komponen penting dalam CPU yang digunakan untuk melakukan berbagai jenis pengolahan data seperti penghitungan matematika, manipulasi data, dan pengambilan keputusan berdasarkan logika program. Kemudian bagian kedua ada control unit, yaitu bagian penting dari Central Processing Unit atau CPU yang memiliki tugas utama mengatur dan mengendalikan seluruh operasi dan aliran data di dalam CPU, serta memastikan bahwa instruksi-instruksi dari program komputer dijalankan dengan benar. Fungsi utama dari control unit itu ada yang pertama mengambil instruksi, kedua mengendalikan aliran data, ketiga interpretasi, yang keempat mengolah register, yang kelima mengolah kontrol jarak jauh. Kemudian ada bagian terakhir dari mikroprosesor yaitu regresi memory unit. Itu memiliki tugas untuk menyimpan data atau instruksi yang langsung digunakan saat pemrosesan. Kemudian adapun fungsi dari mikroprosesor, yang pertama ada menerima instruksi dan data dari memori, kemudian memindahkan data, mengirim sinyal kendali dan sinyal interupsi, mengatur waktu pada siklus kerja sistem, dan yang terakhir mengerjakan fungsi operasi logika dan aritmetika. Oke, selanjutnya untuk cara kerja mikroprosesor, bisa dilihat di bagian kotaknya itu ada ALU, register, sama kontrol. Jadi, itu dibagi dua ya, ada control unit sama ALU-nya. Control unit itu untuk mengambil dan mendekode instruksi dari memori program dan menghasilkan sinyal kontrol yang nantinya dibutuhkan oleh bagian lain dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Lalu untuk ALU itu untuk melakukan perintah logika dan operasi aritmatikanya. Nah, lalu untuk registernya itu untuk tempat penyimpanan sementara untuk data, alamat, kode instruksi, dan bit status untuk berbagai operasi mikroprosesor. Nah, tadi juga udah dijelasin fungsi logika itu ada AND, OR, SOR, dan sebagainya. Lalu di gambar bisa dilihat itu ada memori, ada RAM dan ROM. Jadi untuk memori data, untuk memori program, kalau ROM itu hanya dapat dibaca dan bersifat permanen, lalu RAM itu untuk menyimpan berbagai data dan instruksi program tapi cuma bersifat sementara. Lalu ada input dan output. Input itu di situ from sensor, jadi dari sensor. Lalu output itu to indicators, berarti untuk indikator-indikatornya. Jadi itu untuk menghubungkan MPU dengan perangkat-perangkat input output eksternal seperti keyboard, monitor, printer, mouse, dan sebagainya. Lalu di situ juga ada jalur bus, ada address bus, data bus, sama control bus. Jadi kalau data bus itu berarti data ya, untuk lintasan bagi perpindahan data antar modul. Lalu untuk address-nya itu menspesifikasi sumber dan tujuan data, jadi alamatnya. Lalu untuk kontrolnya itu untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Oke, selanjutnya
ada era mikroprosesor. Jadi mikroprosesor ini udah ada dari lama banget. Dari yang pertama itu dari 4 bit. Itu mikroprosesornya itu mempunyai arsitektur 4 bit yang artinya bisa memproses data 4 bit dalam sekali waktu. Kalau 16 bit berarti 16 bit dalam sekali waktu, lalu 64 bit dalam sekali waktu. Itu yang terbaru. Jadi yang contoh 4 bit ini ada Intel 4004, lalu yang 16 bit ini ada Intel 8086, lalu yang 64 bit ini yang terbaru itu ada Intel Pentium. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.